Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat torang semua. Basudara masyarakat Sula dimanapun Anda berada. Saudara-saudara masyarakat Kepulauan Sula yang saya hormati. Hari ini katong dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar yang akan menentukan nasib tanah kita, laut kita, dan masa depan anak-anak katorang. Perlukah katorang mengizinkan investasi tambang di Pulau Mongoli yang marak saat ini? Katong semua tahu bahwa Mongoli dan Kepulauan Sula secara keseluruhan masih tertinggal dibandingkan kabupaten kota lain di Maluku Utara. Jalan jembatan masih panjang yang belum terbangun, dan yang ada sebagian besar sudah rusak. Listrik dan air bersih belum merata. Lapangan kerja susah. Banyak anak-anak muda katorang meninggalkan keluarga saat ini, seperti Amrul Duwila yang merantau jauh sampai ke Jawa. Ada sebagian besar yang ke Weda dan Obi hanya untuk mencari nafkah. Karena itu, ketika ada investasi tambang yang masuk, apalagi dari perusahaan besar, sebagian dari kita berharap inilah kesempatan untuk bangkit. Tambang akan membuka lapangan pekerjaan, mendatangkan uang yang besar, bisa berinvestasi terhadap sumber daya manusia kita. Bahkan bisa membantu daerah kita mempercepat pembangunan jalan dan infrastruktur dasar. Mungkin pendapatan asli daerah kita juga akan naik. Mungkin ekonomi akan bergerak lebih cepat. Berharap 10 tahun ke depan, katorang sudah bisa ekspor sumber daya manusia, bukan lagi sumber daya alam. Tapi memang katong juga harus jujur melihat sisi yang lainnya. Tambang memang bukan malaikat, karena tambang datang membawa mesin-mesin besar, menggali tanah kita, menebang hutan kita, dan kadang mencemari laut yang selama ini menjadi sumber hidup sebagian besar masyarakat Sula. Ketika air kali menjadi tercemar, laut tidak lagi bersih, maka nelayan tidak bisa lagi melaut. Petani tidak bisa lagi bakabong. Anak cucu katorang akan kehilangan sumber hidup dorang. Katorang sudah dengar cerita dari Weda dan Obi, bahwa tambang datang, hutan akan hilang, air akan habis, tanah akan longsor, dan rakyat tetap miskin. Pendapatan asli daerah bahkan tidak sebanding dengan penderitaan yang ditinggalkan. Jadi, basudara yang beta hormati, ini bukan soal katong menolak atau memberi izin, tapi bagaimana katorang menentukan syarat dan batas dari kegiatan investasi ini. Kalau investasi tambang itu benar-benar untuk rakyat dengan aturan yang jelas, tenaga kerja lokal diprioritaskan, lingkungan yang tetap terjaga, dan masyarakat dilibatkan dari awal, maka tidak ada salahnya kegiatan investasi ini dibicarakan baik-baik. Tapi jika semua itu tidak ada, jika hanya segelintir yang untung dan lebih banyak dari luar daerah yang mendapat manfaatnya, sementara air bersih katorang hilang, laut menjadi rusak, dan rakyat hanya jadi penonton, maka lebih baik tetap berjuang untuk mempertahankan tanah-tanah itu apa adanya. Katorang bukan anti pembangunan, katorang ingin maju, tapi bukan dengan menggadaikan masa depan. Mongoli dan Sula punya kekayaan lain. Masih ada laut yang luas dengan potensi lestari yang besar, hutan yang subur, budaya yang kuat. Katong bisa bangun pariwisata, bisa bangun perikanan modern, dan bisa bangun pertanian organik. Ekonomi yang tahan lama, bersih, dan ramah akan berguna bagi anak cucu katorang ke depan. Mari katong bersatu dengan bijak. Jangan mau diadu domba antara yang pro dan kontra. Katorang semua ingin hal yang sama, masa depan yang adil dan aman untuk seluruh rakyat Sula. Demikian pendapat saya tentang investasi tambang yang lagi marak di Pulau Mongoli. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.